Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua tentang keberagaman budaya daerahku. Baik teman-teman semuanya, kemarin teman-teman sudah belajar tentang apa itu keberagaman, kemudian apa itu budaya, dan macam-macam budaya. Kali ini teman-teman coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar di samping ya. Ya, kita amati. Ada 5 bapak-bapak yang berasal dari berbagai daerah. Yang pertama, coba kita lihat. Ada Pak Sami. Pak Sami ini berasal dari Maluku. Kemudian, sampingnya ada siapa itu? Sampingnya ada Pak Encep. Pak Encep dari Sunda. Kemudian, ada siapa lagi teman-teman? Ada Pak Made. Pak Made ini berasal dari Bali. Kemudian bawahnya ada Pak Udin. Pak Udin ini berasal dari Betawi. Dan yang terakhir ada Pak Nur. Pak Nur ini dari Jawa teman-teman, seperti kita ya. Nah, kelima orang tersebut jika bertemu bersama-sama, berbicara menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, maka akan tidak saling memahami. Mengapa? Karena setiap daerah itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Nah, terus solusinya gimana? Kita harus menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, agar saling memahami. Nah, mereka itu juga memiliki rumah adat, pakaian adat, kemudian makanan khas masing-masing. Contohnya Pak Nur yang dari Jawa, itu memiliki makanan khas apa yang dari Jawa itu? Ada lumpia, kemudian soto itu ya yang dari Kudus, kemudian ada lagi nasi gandul itu ya dari Pati. Nah, begitu juga dengan Pak Udin ya. Pak Udin ini dari Betawi. Dia memiliki makanan khas apa dari Betawi itu? Ada kerak telur, ketoprak, kemudian ada roti buaya ya. Itu makanan khas dari Betawi. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi dari Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur dari asal daerahnya, bahasanya, makanan khasnya, alat musiknya apa, pakaian daerahnya, tariannya, dan kebiasaannya. Nah, Pak Sami itu tadi berasal dari Maluku ya. Pak Encep berasal dari Sunda, kemudian Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, Pak Sami sendiri yang berasal dari Maluku itu memiliki bahasa Maluku atau bahasa Ahfuru. Kemudian makanan khasnya itu ada bubur sagu ubi dan sambal colo-colo. Terus alat musiknya namanya tahuri dan ukulele. Pakaian daerahnya namanya itu baju cele. Lalu tariannya namanya tari lenso, dan kebiasaannya mereka itu murah senyum, suka bercanda, kemudian suka bercengkrama. Itu ya kebiasaan dari daerah Maluku. Kemudian Pak Encep yang berasal dari Sunda. Sunda itu bahasanya juga bahasa Sunda. Makanan khasnya ada nasi timbel dan dodol Garut. Alat musiknya namanya kecapi. Pakaian daerahnya namanya kebaya. Tariannya ada tari jaipong dan tari topeng. Kebiasaannya hampir sama ya dengan orang Maluku, yakni murah senyum, suka bercanda, sopan, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Untuk Pak Made yang berasal dari Bali, nah bahasa orang Bali itu namanya bahasa Bali. Makanan khasnya ayam betutu. Nah, ini ya, ayam betutu merupakan makanan khas dari Bali. Alat musiknya namanya cengceng Bali. Ada juga gamelan Bali. Nah, akan tetapi gamelan Bali ini berbeda dengan gamelan Jawa. Pakaian daerahnya namanya payas agung. Tariannya namanya tari kecak dan tari janger. Kemudian kebiasaannya adalah ngaben. Ini unik teman-teman. Ya. Ngaben itu pembakaran mayat. Jadi orang yang sudah meninggal, kalau di Jawa itu kan dikubur ya. Tapi kalau di Bali itu dibakar.
itu ciri khas dari Bali. Nah, untuk Pak Udin dari Betawi, bahasanya bahasa Betawi. Lah, sekarang itu masih ada kolom yang kosong. Sebagai tugas pertama teman-teman, silahkan dilengkapi ya. Disesuaikan berdasarkan bahasanya apa, kemudian makanan khasnya apa, alat musiknya apa, pakaian daerahnya juga itu dilengkapi, tarian dan kebiasaannya. Itu sebagai tugas pertama teman-teman. Baik, lanjut ya. Mereka dari gambar 5 orang tadi itu ya adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut ini. Baik teman-teman, itu judulnya ya. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa walaupun mereka berbeda-beda daerah, tetapi mereka semua tetap rukun. Mereka tetap kerjasama membersihkan selokan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari banjir. Nah, ini merupakan tugas kedua untuk teman-teman. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Percakapan tadi ya. Yang pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Nomor 2, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Nomor 3, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Kemudian nomor 4, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Kemudian yang terakhir nomor 5, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Silakan teman-teman bisa mengerjakan di buku tematik ya, lanjutannya tugas 1 tadi. Jika sudah, bisa dilaporkan ke wali kelasnya masing-masing maksimal sampai jam 9 malam. Baik teman-teman, sampai di sini pembelajaran daring pada pagi hari ini. Silakan teman-teman bisa mengerjakan tugas yang sudah kami berikan. Selamat mengerjakan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.